Nah, oleh karenanya kali ini akan diperjelas dengan aturan yang ada. Siapa dia? Penyampai materinya adalah Pak Ahmad. Iya. Tepuk tangan untuk narasumber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah. Terpamit kekaros tahun yang lalu dejaku Ibu. Dejaku ini berawal mungkin karena saya menjadi supir, Bapak Ibu, supir, sehingga berulang. Dikira tadinya kegiatan seperti ini hanya 1 tahun, ternyata berlanjut ini untuk tahun kedua, ya, jadi transportasi untuk tahun kedua. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang dulu mungkin belum sebanyak ini dan digabung dengan para penilik, kalau tidak salah, pengawas SMP ya. Kalau sekarang khususan untuk pengawas SD ya. Mengenai materi Bapak Ibu, materi banyak sebenarnya, tetapi materi tidak asing ya, tidak seperti yang tadi disampaikan membahas tentang Permendikbudristek 25/2004. Nah, itu belum ke sana. Kegiatan kami kemarin bulan yang lalu membahas tentang bagaimana mendampingi, jadi masih bersifat Dirjen 4831 ya. Jadi kegiatannya mungkin kalau bisa dikatakan belum update ya mungkin bisa ya. Tetapi ini perlu disampaikan karena ini saya atau kami memakai roge pun karena perlu dilaporkan ya. Jadi kegiatan ini berbasis laporan, terutama nanti laporan yang langsung itu ada di Jabar Beraksi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti daring ya, walaupun protes dari Bu Yulinnya kami abdi di Kacanaku teniring YouTube teniring kegiatan Jabar Beraksi, tapi alhamdulillah banyak yang sudah mengikuti, jadi rasanya tidak begitu asing juga ya. Insyaallah barangkali sudah ada mungkin yang turun ke lapangan yang melaporkan ya, walaupun tentu kita kuatkan bersama sekarang ya. Tetapi sebelum ke sana Bapak Ibu, materi banyak, ada 4 slide ya, daripada sebarang dan sarang korwas teh kami hiji 2 korwas di lopat sarang Jabar Beraksi jeung abdi insyaallah pami ke Bujang sadayana ke Bujang maka harus bumi gitu terus materi tos aya dulu kantun maos, tetapi tak piraku teu aya pisan penyampaian. Insyaallah satu slide 2 slide kita buka bersama, kita belajar bersama, karena sama saya pun belajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai bertepuk dulu ya, bertepuk tapi ada syaratnya. Syaratnya tepuk terjadi kalau ada kata tangan. Ya, kita cek dulu mana tangannya ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Bagus ya, masih konsentrasinya masih bagus ya. Tepuk tangan 1, tepuk 2. Benarnya nanti konsen berarti ya. Ulangi, tepuk tangan 3, tepuk 2. Nah, bagus. Terima kasih. Supaya tidak terlalu lama, saya akan buka ini materi ini Bapak Ibu, ada 4 ya, kalau tidak ada yang dibaca karena belum full pemahaman ya. Insyaallah kita belajar bersama, kita buka. Ini pasti ada sedikit membosankan karena ini bersifat teori, tapi tidak apa-apa, ini bahan pengetahuan kita. Kalau nanti di lapangan teruskan ya, apa itu sekolah yang berkualitas seperti. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sana kemarin ada kegiatan GMAT atau
Zoom ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti, sangat tertarik sekali dengan aplikasi AI ya. Bapak Ibu semua sudah bisa menggunakan ya. Sekarang yang bisa dimanfaatkan di Google Workspace itu yang aplikasi naon namanya? Fitur naon? Gemini ya. Gemini, silakan Bapak Ibu nanti cek sebelum ke sana ya. Tutup terus bentar. Nah, Bapak Ibu, fitur Gemini ini ada di Google Workspace ya. Sini. Tetapi ini harus diaktifasi dulu ya. Ini bisa dimanfaatkan ketika kita membutuhkan hal-hal yang sangat penting, yang segera, yang mendesak ya. Misalnya kerah pidato di acara apa ya. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini fiturnya di Gemini, tetapi Bapak Ibu tentu bisa dicek dulu di HP boleh. Silahkan juga ada. Nah, yang penting sudah di login daftar ya. Nah, di sini kita bisa mencari apapun ya. Contoh misalnya acara butuh pidato summon, misalnya kita tinggal ketik misalnya apa, nanti akan dibantu dengan teknologi AI, artificial intelligence ya. Nah, di sini sudah keluar langsung contoh sambutan kenaikan kelas, berebet, tinggal bahkan di AI itu sudah beberapa kalau tidak salah ada beberapa pidato loh, 1, 2. Jadi apapun kita cari. Atau Bapak Ibu bisa di HP kalau belum terinstall, ayo terus menginstal ChatGPT. Yang belum silahkan, itu juga sama seperti ini. Tapi yang kalau bisa yang latar belakangnya polos ya, yang putih, itu diinstal juga sama seperti ini, bisa berfungsi untuk ketika kita ada pertanyaan apapun dari misalnya ceramah, ada pertanyaan, kita bisa minta tolong ke AI ini. Jadi apapun bisa kita temukan. Ini harapannya bisa Bapak Ibu manfaatkan teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman oleh anak. Gurunya sudah bisa, pengawasnya. Tentunya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, itu selingan saja. Link ya, AI. Google Workspace Pak. Pertama kantun dulu, ngetik bela di pencarian, langsung login, nanti otomatis akan terhubung di akun Google kita. Ya. Otomatis tersemat kalau kita sudah login. Jadi login bela di pencarian Miladian Gemini, nah, login, nanti mintanya akun kita. Nah, kita daftar langsung ada di tersemat, nanti jadi titik 9, titik ajaib. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Materi pertama adalah bagaimana kita memaknai sekolah yang berkualitas ya. Kita bernostalgia dulu ke zaman dulu ketika kita SMP, ketika kita SD atau SMA ya. Ini ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya, atau apa yang membuat Bapak Ibu semangat ketika datang ke sekolah zaman dulu? Masih ingat tuh? Gurunya baik. Ada ibu gurunya baik. Terus pelajarannya menarik, ada olahraga, ada makanan tambahan, PMKS. Gak halaman beruntur, halaman guru kita ke siswa. Apalagi bertemu teman ya, bertemu teman, semangat komon ke SMA, bertemu teman dekat, lebih semangat. Terus saya ngerain anjing ayah nonton SMA punya kekasih. Nah iya ayah nonton lain maya kebanyakan ada terpayu. Aduh, zaman SPG langkung motah. Baik ya, sekarang yang kedua, apa yang membuat Anda malas datang ke sekolah? Ayah PR. Terus gurunya galak. Apalagi murid susah diatur, orang murid
Oh, mengatur teman. Bullying. Pelecehan itu. Saya mengalami ya. Baik ya. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat dari berbagai tadi cerita tadi, ada bullying, ada karena gurunya baik, ada PMKS dan sebagainya. Kalau kita kelompokkan ada 3 ya. Pengalaman yang pertama berhubungan dengan cara layanan pendidikan sekolah diberikan ya. Jadi bagaimana sekolah melayani peserta didik di sekolah ini akan menjadi daya tarik ya. Tentu sekolah yang memberikan pelayanan terbaik bagi murid, sekolah akan semangat ya sekolah. Kalau pelayanan sekolahnya biasa-biasa saja, tentu akan sangat berbeda dengan sekolah yang memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, tersedianya layanan sesuai kebutuhan ya. Artinya apapun yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah itu tersedia. Yang ketiga, kondisi lingkungan di sekolah. Nah, kondisi lingkungan di sekolah ayo nama pokoknya dina rapor pendidikan itu yang aman, nyaman ya, kondusif. Terus apalagi satu lagi, mendukung kebinekaan ya. Nah, itu yang ketiga alasan sekolah kita semangat atau tidak semangat ya. Selanjutnya mungkin dari slide ini tidak akan kita bahas bersama ya semua, karena slide ini kalau tidak salah ada 50 slide ya Bapak Ibu. 50 kali 2 menit saja sudah sekian ya. Kita teruskan saja. Nah, terdapat 4 ciri. Ini poin paling penting ya di slide ini. Jadi ada 4 ciri sekolah yang berkualitas, atau karena istilahnya SYKCK, sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama, yang pertama, sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang pembelajarannya berpusat pada murid ya. Yang kedua, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi sekolah yang kita cita-citakan, baca tadi dimakan. Ambil kita baca jadi yang Nah, paling tengah itu murid memiliki kompetensi profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhir dari kegiatan sekolah sekarang ya, sesuai dengan visi pendidikan nasional ya. Untuk mewujudkan hal ini, didukung juga oleh yang pertama ini, yang kedua tidak saya bacakan, yang ketiga, yang keempat, kepemimpinan itu berada di posisi paling utama, penopang utama daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi intinya kepala sekolah sebagai pemimpin itu sebagai penentu yang paling besar ya. Karena kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu bagaimanapun kepala sekolah itu sangat menentukan ya. Jadi kepala sekolah pun walaupun sudah lulus LP2KS tentu tidak sama kompetensinya ya. Ada yang unggul, yang biasa-biasa saja, yang ikut programnya kalau ada program, yang tidak punya inisiatif ya. Baik, penjelasan lebih rinci seperti ini Pak Ibu ya. Nah, yang pertama, proses belajar yang berpusat pada murid itu seperti apa sih? Ada 4 ciri. Yang pertama, perencanaan pembelajaran yang efektif. Nah, sebelum ke kelas itu guru itu harus punya perencanaan yang bagaimana yang baik, yang dipakai tentunya ya. Perencanaan sebagus apapun kalau tidak dipakai ya untuk apa, tidak manfaat ya. Jangan sampai perencanaan hanya sebatas pemenuhan administrasi ya, atau apalagi ke kelas tidak membawa perencanaan, itu sangat tidak
kita harapkan. Yang kedua, pembelajaran dan asesmen bermakna, ya, artinya guru memiliki kemampuan atau memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak. Ngajar teh mau apa nih yang dia tuju, apa hasil akhir yang diharapkan pada anak ini. Selanjutnya manajemen kelas yang diterapkan baik. Ini kembali lagi kepada seorang guru bagaimana mengelola kelas, ya. Walaupun sekarang misalnya ada pembelajaran berdiferensiasi, tetapi keberaturan kelas itu harus terjaga. Bukan berarti ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi guru ribut kadio ceramah kadio nyetel video kadio misalnya apa. Jadi tidak seperti itu, ya. Ini butuh keterampilan dari seorang guru dalam memanage kelas, ya. Selanjutnya, dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik. Jangan sampai seorang guru punya anak emas, ya. Kadang-kadang ini membuat kecemburuan dari siswa yang lain. Harapannya, walaupun pasti dislike itu ada setiap orang, ya. Resep kemudian yang berbager, pinter, gelis, iya mah, berpamor, yang patut, menurut tahu, tapi jangan terlalu ditambah. Katakan harusnya kita secara umum memberi pelajaran yang sama. Yang kedua, ayo opat ya panjang yang ada dari pendidik. Ini dulu, ya, yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Pendidik terbiasa melakukan refleksi. Seperti tahu tak guru pembina sekolah, pasok karena melakukan refleksi. Bentuknya seperti apa sih refleksi itu? Seperti apa? Mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan lalu. Mengevaluasi bentuknya seperti apa? Bisa melalui jurnal pribadi, misalnya jurnal mengajar, ya. Di sana berupa catatan guru ketika proses belajar, atau misalnya ngumpul dengan guru di kompol, itu juga bagian dari refleksi. Saya ini kelebihannya anu, kelemahannya anu. Nah, berkumpul dalam kompol, apalagi kalau memakai yang disebut nanti dalam kompol siklus inquiry, ya. Inquiry mulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan mengevaluasi, atau 4 langkah kalau tidak salah, nanti silahkan Bapak Ibu cari. Yang kedua, pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Walaupun guru senior ulang budi kak umur bahwa ya tidak update, ya. Kita pahami bahwa ilmu itu terus dinamis. Kalau tidak mengupdate, termasuk kita pengawas pun akan ketinggalan. Jadi guru senantiasa terus belajar tentang hal-hal baru. Yang juga yang ketiga, menerapkan praktik baru seperti tadi. Sekarang kan bisa membuat modul ajar saja berbasis AI, artificial intelligence. Jadi dengan bantuan itu kerja jadi mudah dan cepat memanfaatkan teknologi. Kalau gurunya tidak update, pada kumaha menerapkan hal baru, ya. Jadi mari kita dorong bersama, ya. Sebelum guru pengawas setelah kita menerapkan hal-hal yang baru, jangan sampai ketinggalan zaman. Itu yang tadi. Selanjutnya yang ketiga, ciri sekolah yang berkualitas itu adalah aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ada 3 ciri di sini, ya. Yang pertama, lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan, dan zat berbahaya. Yang kedua, lingkungan yang inklusif, lingkungan belajar yang bineka, ya. Ini dipahami, ya, tidak usah kita perdalam. Selanjutnya yang terakhir ini kepemimpinan. Ini poin paling penting dari seorang kepala sekolah. Yang pertama, memiliki visi pembelajaran yang jelas. Seorang kepala sekolah itu kan pemimpin pembelajaran. Kalau datang ke sekolah yang tidak mempunyai visi pembelajaran, ada di cara kemana sekolah, ya. Jadi seorang kepala sekolah itu harus benar-benar inovatif, ya. Bagaimana kegiatan yang akan dilakukan, tujuannya apa, itu harus dirumuskan dengan baik, ya. Tugas kita sebagai pengamat tentu
mendampingi, ya. Mendampingi itu apakah menunggu undangan dari sekolah atau misalnya kita datang ke sekolah. Cik, Bapak Ibu anu engal ya. Tentang mendampingi itu bagaimana posisi kita datang ke sekolah itu? Apakah kalau ada kegiatan saja kita datang, atau misalnya kalau ada undangan saja, atau inisiatif kita datang ke sekolah? Nah, kesepakatan, ya. Sebenarnya bisa dua sisi ya, karena pendampingan itu bersifat satu proaktif, yang kedua kolaboratif, ya. Bisa proaktif itu kan kita sudah punya jadwal sesuai program yang kita buat, ya. Boleh kita sampaikan tanggal sekian atau bulan sekian kita datang ke sekolah, ya. Atau juga kita undangan dari sekolah sewaktu-waktu sekolah membutuhkan karena hal-hal yang perlu dikerjakan, itu juga boleh, ya. Jadi proaktif, kolaboratif. Bisa kita inisiatif karena jadwal, bisa undangan dari sekolah, atau ada program misalnya dari dinas pendidikan, itu bisa terjadi. Jadi tidak terbatas kita menunggu undangan mengundang-undang orang yang mengongkosan terkongkosan. Lanjut, terus kenal ongkos di WA. Ini kita nama yang PAUD dan SMK. Jadi ini kesimpulannya. Apa yang dimaksud dengan sekolah berkualitas? 1, 2, 3, 4 sesuai dengan ciri tadi ya. Yang pertama yang bisa menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak atau sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, pendidik yang gemar belajar dan berefleksi. Yang ketiga, lingkungannya atau iklim lingkungannya aman, ya, kondusif. Yang keempat, kepemimpinannya apa? Yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke IRP. Kalau dulu IRP identifikasi referensi pernah, ini sekarang dibenahinya ada dua jenis ternyata. Ada benahi perencanaan, ada benahi implementasi, ya. Ini kegiatan siapa ya? Pengawas dan pendidik sekolah menjadi pendamping kegiatan pengawas, kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru. Kita hadir, ya. Tadi hadirnya sesuai dengan sifat proaktif dan kolaboratif, ya. Identifikasi, nah ini kelas sekolah yang mengidentifikasi raport pendidik. Nah, raport pendidikan tahun kemarin itu biasa dibunuh sesi naon Februari atau dibersamai sekolah mengidentifikasi dan atau sengaja bikin itu sekolah linter, ternyata sekolah linter kena operator membuat RKS seorang pengawas nauknya. Alhamdulillah. Tapi kita perlu hadir minimal memberikan support, dukungan, semangat, ya. Selanjutnya refleksi. Di refleksi ini menentukan prioritas peningkatan layanan, mana butuh segera dilayani, yang segera, ya. Selanjutnya benahi perencanaan, rencanakan upaya peningkatan layanan. Benahi implementasi, ini penjelasannya akan ada di slide berikutnya. Kita buka. Nah ini, ya. Maka pertama, yang pertama kegiatan sekolah itu mengikuti asesmen, ya pasti, ya. Nah asesmen, apalagi sekarang cukup dilematis, ya asesmen yang dihargai dengan pos kinerja, ya. Itu katanya untuk menghargai kemajuan terbaik. Mengapa? Menurut saya pribadi dilematis. Mengapa dilematis? Karena di satu sisi kan kita butuh data yang valid, yang benar, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi di satu sisi sekolah justru berlomba untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di dalam berlomba tersebut tentu mereka berusaha. Kadang-kadang apapun dilakukan untuk meningkatkan capaian hasil asesmen. Ini yang dilematis, yang pada akhirnya kalau ada intervensi yang terlalu dalam dari sekolah, hasil daripada faktor pendidikan tidak valid, tidak
sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga ketika merencanakan sebuah kegiatan berdasarkan rapat pendidikan tidak sesuai. Nah, ini yang menurut saya dilematis. Silakan Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan masing-masing ya. Selanjutnya, ini kegiatan diidentifikasi, memimpin diskusi bersama, ini dipimpin oleh kepala sekolah. Di sini bisa pengawas hadir, bisa hadir ya. Selanjutnya yang ketiga, yang ketiga kepala sekolah memimpin refleksi penentuan fokus peningkatan. Apa yang perlu tahun ini yang segera ya. Yang keempat, ini masuk ke benahi perencanaan Bapak Ibu ya. Jadi benahi perencanaan itu ada 3 kegiatan, 4, 5, dan 6. Yang pertama, di benahi perencanaan itu bersama warga sekolah memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran. Tingkat dalam hal ini mungkin apa? Membuat apa? Memimpin merencanakan rencana pembelajaran itu membuat kurikulum ya, dipimpin oleh kepala sekolah. Pengawas hadir, boleh hadir ataupun tidak hadir silahkan, itu pilihan ya. Kalau perlu didampingi, baik, bagus ya. Kalau tidak diundang misalnya, ya kalau mereka sudah mampu, jalankan silakan. Selanjutnya yang kelima, ini dalam benahi perencanaan, menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi yang mampu melaksanakan perbaikan layanan. Yang keenam, merekap program. Jadi ini jadi sebuah program, 3 kegiatan dalam benahi perencanaan. Selanjutnya di benahi implementasi ada 2 kegiatan. Yang pertama, yang ketujuh ya, poinnya, implementasi pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK. Selanjutnya revisi perencanaan. Nah, ternyata di implementasi benahi ada revisi perencanaan dan penganggaran. Jika memang yang dibuat perencanaan itu tidak sesuai, ada revisi. Nah, ini masuk ke benahi implementasi. Ini penjelasan ya. Karena Bapak hiji, Bapak Ibu. Oke, kalau begitu. Yang pertama ini di asesmen ya, mengikuti asesmen. Apa yang diperoleh dari asesmen? Contoh, pasti nanti yang diperoleh di asesmen itu data sesungguhnya tentang 6 dimensi prioritas, mulai dari literasi, numerasi, terus mana yang pada lapar itu kan, karakter, kapan proses belajar menentukan ayah no iklim kebinekaan sarang iklim, jadi tulis iklim apa jadi 6 dimensi prioritas pada rapor pendidikan, mulai literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, iklim keamanan, ya keamanan, sekarang proses pembelajaran itu 6 dimensi. Selanjutnya kita teruskan saja. Yang kedua ini dari refleksi ya. Kegiatan kedua ini uraiannya. Asalnya mana di awas kayak gimana panjang tuh. Jadi diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan menggunakan rapor pendidikan. Nanti dengan slide kedua diperdalam lagi isi rapor pendidikan. Ya. Yang ketiga, memimpin refleksi penentuan fokus layanan. Ini bisa satu kegiatan mulai dari refleksi raport sampai menentukan fokus, bisa 1 hari bisa selesai ya. Ini maksudnya diidentifikasi, sarang refleksi bisa 1 kegiatan. Ya. Nanti di benahi perencanaan, sarang benahi implementasi lain lagi.
asal yang nggak liwat itu diawas, saya pasti ngawat kartos yang diawas di bumi. Kita liwat saja ya. Ini rangkaian daripada yang 8 tadi, 8 siklus kegiatan mulai dari identifikasi, sarana dugikan, implementasi, non penahi implementasi. Ya. Terus terima kasih. Sekarang terus di pertama dibaca masing-masing. Kita masuk ke slide kedua. Karena namun dibaca hiji-hiji ke hiji dulu, keduanya mau ke Bandungan cuma capek-capeknya, capek-capek. Yang kedua materi ini sudah biasa, tetapi Bapak Ibu sambil mengingat kembali, takut-takut lupa. Selekso. Ini materi yang kedua ini kaitan dengan isi daripada rapor pendidikan. Bapak Ibu sudah tidak asing, sudah tahu mulai dari ambivensi, terus arti capaian saya sampai kepada rekomendasi. Kita buka lagi sambil mengingat ya. Ini kegiatan rangkaian tadi ya, mulai dari identifikasi sampai implementasi benar. Ini ya. Akses nasional adalah kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif yang spesifik tentang kondisi layanan melalui rapor pendidikan. Kalau tidak ada intervensi, ya, boleh kita menyarankan sekolah sejujur-jujurnya melakukan KN, harus, ya. Dan alasannya apa? Karena tidak ada perankingan, tidak ada untuk memperingkat, ya, tidak ada apa lagi. Tidak ada untuk menjudgment sekolah bagus, sekolah biasa, sekolah di bawah, tidak ya. Makanya lakukan saja sejujur-jujurnya, seadanya, seobjektif mungkin ya. Maneta pasti lamun objektif teuing moal kenging bos kinerja baik tadi nanti tapi langkah yang bisa dikatakan blunder, oke. Sanaos sangat membantu terutama bagi sekolah-sekolah yang tabungan amin, bos nasaeti yang membantu. Kedua anak pengawas ada kerjaan, ada IHT-nya atau saya IHT saja. Besok ada yang sudah berjalan, ada yang rencana bulan Agustus. Terus di tempat tangki ulangan sekali ya, minimal berkali. Sesuai dengan program di RKS tinggal di RKS ayo 8 kali dihantar ulangan syukur sekali kedua tilu partner potong gitu. Oke, kita teruskan ya, ini siklus yang tadi. Jadi ada 2 sumber Bapak Ibu ya, 2 sumber yang dapat sekolah gunakan untuk memaknai kondisi layanan. Yang pertama dari rapor pendidikan, yang kedua dari data pendukung. Ini yang akan kita buka di slide ini ya. Yang pertama tentang rapor pendidikan, yang kedua data pendukung yang bisa digunakan sekolah untuk melakukan perencanaan ya. Nah, rapor pendidikan ini sumber data yang paling utama ya. Apa bedanya dengan rapor mutu? Pengawas baheula pasti tenang rapor mutu menjadi sekolah-sekolahnya ribuan misalnya EDS evaluasi diri sekolah ngusian anu 8 standar ya warijo mulai hiji instrumen atau logika instrumen itu anak ya warijo hasilnya belum tentu baik benar ya. Apa ada kesamaan dengan rapor pendidikan? 8 standar bisa saja diadopsi ayahnya di rapor pendidikan dia ayah penuh input, proses, output, input teh dimensional, cek sarang E nya, cek sarang E, proses dimensi D, outputnya dimensi A sarang B. Nah ayah dimensi itu sama lebih sama anggar karena 8 standar ya.
dapat menentukan berasal dari partisipasi sekolah melalui asesmen dan juga tes studi SMK, SMK gitu. Ya. Ini semacam survei ya, survei ke apa? Kepuasan pelanggan termasuk itunya ke pekerjaan, gitu. Survei ke pekerjaan pelajar SMA. Jadi alumni SMK ini ada survei. Terus Kapolri, SIM PKP dan Badan Pusat Statistik. Kapolri salah SIM PKP berarti apa ya? Sumber yang bisa dimanfaatkan untuk lapor pendidikan. Data tindak Pusat Statistik nama PPS. Ekonomi mungkin bisa ya? Ya, survei ekonomi dan sebagainya ya. Kita teruskan. Di dalam platform rapor pendidikan, poin yang ada itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari indikator kondisi sekolah, indikator prioritas, akar masalah untuk indikator prioritas, sub indikator dari akar masalah, rekomendasi benahi dan indikator prioritas, unduhan lapor rapor pendidikan dan lembar PPD. Ini yang ada di rapor pendidikan, baik di dashboard maupun di unduhan ya. Oke, kita masuk ke halaman pertama. Nah, di halaman ringkasan. Halaman ringkasan ini biasanya muncul pertama kalau di dashboard ya, kalau di depan. Ayat ringkasan di dia. Nah, kita baca. Dibandingkan tahun 2020, kemampuan numerasi SDN Merdeka mengalami peningkatan yang paling tinggi di antara indikator dan dari 10 capaian. Iklim keamanan dan pendidikan menjadi indikator pencapaian terbaik. Kemampuan numerasi adalah indikator pencapaian terendah. Jadi sudah ada di ringkasan itu terbaik atas ayat, terendah atas ayat, terus peningkatan terbaiknya sudah ada. Jadi orang dengan kata lain supaya bisa cepat memahami rapor pendidikan suatu pendidikan, tinggal di ringkasan. Nah, di sini sudah ada terendah, terbaik, ya, capaiannya sudah dirangkum ya. Jadi di ringkasan itu satu ada perubahan delta positif terbesar, maksudnya capaian di tahun kamari dengan tahun sekarang, delta itu kan perbandingan tahun kamari 2023 dengan 2024. Ada capaian tertinggi, capaian terendah, dan juga masalah yang perlu perbaikan. Itu di dashboard. Yang kedua, informasi capaian untuk indikator prioritas. Tadi ada 6 indikator, BREM 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari literasi sampai kualitas sampai prosesnya. Kualitas pembelajaran. Ada apa saja? Ada label capaian, label nilai capaian dari mana? Label nilai capaian itu yang spektrum warna merah, warna kuning, warna hijau. Warna merah apa artinya? Ini alarm ya. Warna merah itu alarm, berarti satuan pendidikan berada di bawah standar ya, harus segera meningkatkan. Yang kuning belum capai juga, ini masih di bawah standar. Nah, kalau yang hijau berarti satuan pendidikan sudah mencapai standar, bahkan bisa menjadi menjadi inspirasi ya, inspirasi bagi indikator yang lain ya. Terus nilai delta, yang mana nilai yang delta? Nih, capaian naik dari tahun 2003, ini nilai delta ya. Selanjutnya informasi apa capaian saya, ini tinggal klik. Selanjutnya peringkat itu ada berapa, Bu? Nih, ada peringkat bawah, peringkat menengah bawah, ada peringkat menengah bawah, ada peringkat atas ayat. Kayaknya ini dibandingkan dengan satuan pendidikan lain, walaupun tidak di peringkat, ternyata ada peringkat kita posisi sekolah satuan pendidikan itu di kabupaten maupun di pusat ya, pusat di kabupaten.
kota, kabupaten, sareng nasional. Kota, kabupaten, sareng nasional. Selanjutnya satu-satu mulai dari label nilai capaian. Ini label nilai capaian. Hijau berarti capaiannya baik atau tinggi, kuning berarti capaiannya sedang, berarti capaiannya kurang atau rendah. Ini warna ya. Spektrum warnanya hanya 3 ya. Selanjutnya nilai delta. Nilai delta ini capaian dibandingkan tahun yang lalu, capaian tahun sekarang dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Ini bisa menjadi ternyata ini naik ya, walaupun merah, berarti tahun yang lalu lebih parah ya dibandingkan dengan tahun yang sekarang ya. Kuning naik juga ya. Yang hijau bisa saja turun kalau misalnya tahun yang lalu lebih baik ya. Yang selanjutnya yang ketiga, informasi apa capaian saya. Nah, diklik, muncul mulai dari definisi literasi, terus bagaimana cara mengukur capaian indikator ini. Nah, terus ada capaiannya kurang 28,8%, sudah mencapai kompetensi, berarti masih 28, jauh dari 100 ya. Selanjutnya skor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini 28. Nah, ini arti capaian saya. Selanjutnya yang keempat, peringkat. Nah, ini Bu peringkatnya ya. Peringkat atas 1 sampai 20%. Peringkat menengah atas 21 sampai 40%. Menengah 41 sampai 60. Sampai peringkat bawah 80 sampai 100%. Dibaliknya, anu atas berarti presentasinya sedikit, yang bawah presentasinya gede. Ini lihat, peringkat bawah 81 sampai 100% di Kabupaten Anda. Berarti kumaya di bawah ya. Peringkat satu pendidikan ini karena merah pasti di bawah ya. Kalau hijau mungkin bisa di menengah atas atau di menengah ya. Bahkan bisa kalau bagus peringkatnya bisa di atas. Selanjutnya informasi capaian untuk indikator. Dengan menggunakan laman ini, satuan pendidikan bisa menuliskan satu, apa saja capaian yang sudah baik, apa artinya, terus kira-kira apa yang menyebabkan capaian kita lebih baik dari tahun sebelumnya, apa saja capaian yang perlu ditingkatkan, kira-kira yang menyebabkan capaian itu turun dari tahun ini, untuk bahan refleksi, diskusi di satuan pendidikan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sampai rekomendasi ya, yang kene. Nomor akar masalah. Akar masalah bisa dibangun oleh 2 kemungkinan. Yang pertama, yaitu solotok memang pasil sekolah penggerak. Ya, Mas Karno, serang pas sana. Karena hitung-hitungan, muka deui, beri diajar deui. Bisa dari indikator prioritas dan sub yang membangunnya, jadi anaknya langsung, atau yang kedua dari indikator lain yang mempengaruhi. Yang menyebabkan literasi rendah ini bisa dari ini, yang sub indikator langsung dari kompetensi membaca tema informasi atau kompetensi membaca teks bahasa, atau juga bisa dipengaruhi oleh indikator lain dari kualitas pembelajaran misalnya, atau dari refleksi dan perbaikan pembelajaran, atau misalnya ini kalau hijau mungkin tidak diambil, bisa diambil yang capaiannya agak warna kuning ya, nanti bisa diperbaikinya maksudnya ya. Halo, masih ngantuk atau sudah ngantuk? Kita teruskan, bayangkan ya, nggak tuntas. Saya memoto tadi itu, sama laporan atau. Yang ketiga, halaman akar masalah. Akar masalah menyajikan 2 jenis akar masalah, indikator prioritas dan sub indikator yang membentuknya. Jadi ini yang langsung dan di bawah literasi sebagai indikator, ada sub indikatornya kompetensi membaca teks informasi ya.
Contoh di sini, nah, contohnya bisa dipahami ya banyak. Oke, kita teruskan. Yang kedua, indikator lain yang mempengaruhi indikator prioritas beserta subindikatornya. Nah, jadi tadi literasi rendah itu dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran, ya. Atau dari subindikatornya, misalnya dari metode pembelajarannya atau dukungan psikologis, ya. Selanjutnya, posisi kartu indikator akar masalah. Posisi kartu indikator akar masalah ini, ya. Yang pertama berdasarkan kartu akar masalah atas, atau yang kedua berdasarkan akar masalah bawah. Ya. Kalau atas berisi detail indikator prioritas ditambah informasi capaian level 2. Kalau yang bawah bisa dari label capaian, peringkat, delta, dan nilai. Oke, diperdalam lebih lanjut Bapak Ibu, diperdalam insyaallah masing-masing. Masuk ke 4, inspirasi benahi. Apakah inspirasi benahi yang ada di rapat pendidikan harus dipakai? Mutlak artinya harus dipakai atau boleh tergantung satuan pendidikan? Jadi silahkan saja, mau dipakai boleh. Kalau misalnya ada ternyata yang lebih yang lebih baik untuk peningkatan yang rendah itu adalah di luar inspirasi, silahkan. Jadi tidak mutlak harus memakai inspirasi benahi yang ada di rapor pendidikan, ya. Itu diserahkan kepada satuan pendidikan, ya. Inspirasi benahi sudah dilengkapi juga dengan sumber belajar yang dapat diakses melalui PMM, ya, atau dari sumber lain. Sebenarnya tinggal mereka ya, tinggal kegiatannya sudah ada, benahi 1, benahi 2, benahi 3, tinggal nganggo, ya. Selanjutnya, setelah meliputi satu ringkasan, ada capaian indikator prioritas, ada akar masalah, serta inspirasi benahi. Ini yang paling Bapak Ibu perdalam nanti di satuan pendidikan masing-masing, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, ya. Jadi lihat ringkasannya, capaian indikator prioritas, akar masalah, dan inspirasi benahi. Beres dashboard, tinggal unduhan, ya. Ini unduhan sebenarnya tidak begitu berbeda, hanya mungkin tampilannya yang berbeda. Kalau tata kalimat dan sebagainya sama saja, hanya mungkin kalau di unduhan itu ada kolom di save RKT dan RKAS, ya, tinggal kita memindahkan, ya. Kita tidak perdalam lagi, ya Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah bisa bagaimana mendampingi satuan pendidikan memindahkan dari inspirasi benahi ke RKT dan ke RKAS, ya. Sekarang yang kedua, data pendukung. Data pendukung berarti yang bisa dimanfaatkan di luar rapor pendidikan, ya. Ada berbagai data pendukung. Nah, ini satu, data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Seperti tadi, dikumpulkan jurnal guru, dikumpulkan hasil misalnya diskusi di Komel. Ini menjadi data pendukung tentang pembelajaran, ya. Selanjutnya, data kinerja pendidik yang dikumpulkan melalui supervisi kepala sekolah, ya. Nah, ini berarti datanya terkumpul di kepala sekolah, bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi, ya. Karena dari supervisi akan tergambar di mana posisi kompetensi para guru di sekolah, ya, bisa menjadi data pendukung. Selanjutnya, umpan balik dari murid, orang tua, serta lulusan. Nah, ini mungkin yang belum termanfaatkan di kita, ya. Terutama sekolah-sekolah yang jarang mengadakan pertemuan dengan orang tua.
pertemuan nanti paling-paling lamun badai samen ya tahun ajaran usah ngolong orang tua di sekolah selangki komo balik dengan mempresentasikan visi misi sekolah untuk satu tahun atau 4 tahun ke depan jarang. Memang ada beberapa sekolah mungkin, tetapi lewat nama paling-paling anu kumpulna guru orang tua kelas 1 bari nganter muridna ya, PLS. Bagi SMK data balik dari mitra dunia kerja ya. Atau 5 data lain yang dirasakan diperlukan oleh sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kembali lagi, ini akan selalu berproses seperti ini ya. Jadi yang ketiga poinnya adalah memimpin refleksi fokus peningkatan layanan untuk 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ajaran, 1 tahun anggaran. Anggarannya sebab urusan lainnya karena naon pos. Ini di refleksi. Masih adakah selainnya? Kembali lagi ke refleksi. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Ini menjawab menetapkan mana saja layanan yang harus ditingkatkan. Jadi fokus yang harus ditingkatkan. Ini contoh ya. Berdasarkan rapor pendidikan, capaian indikator kemampuan literasi sekolah mereka ada di kategori kurang. Dengan 10% peserta didiknya sudah mencapai kompetensi minimum. Tapi ada ningali karena rapor pendidikan di sekolah teh asa jarang anu kurung karena rejo raksasa. Aya anu hejo ge turun pa cenah rumah hejo sadayana tapi teu kenging bos kinerja. Kurang paham. Nah, mungkin dari kenaikannya atau di indikator yang perlu di bawahnya. Nah, bisa yang tadi nah hijau teh 80 misalnya tahun 5 hijau 79 misalnya. Berarti kenaikan atau kemajuannya tidak masuk ke kategori 15 besar begitunya. Sebelum telah dibahas tentang konteks data sekolah beragam untuk memfasilitasi kerja tersebut, Kementerian menyediakan 2 pilihan tentang fungsi kerja. Yang pertama ini tadi ya, jadi boleh dipakai, boleh tidak. Analisis mandiri artinya satuan pendidikan menentukan sendiri atau nganggo anu rekomendasi di Kementerian tina rapor pendidikan silahkan. Jadi ini ya. Melihat keseluruhan data rapor pendidikan pada unduhan laporan pendidikan dan mengikuti langkah pada panduan. Tapi tetap dasarnya digunakan juga rapor pendidikan. Ya. Pilihan 1 jika yang ini ya, jika melaksanakan pilihan 1 analisis mandiri, artinya tidak memakai analisis yang sudah disediakan. Ya. Dari kepala linter, kepala sekolah juga operatornya dianalisis punya lina. Silahkan, tapi rata-rata mah aya lah. Rata-rata meninggalnya nganggo anu tos disayogi daripada neliti mana nu rendah mana nu lami ya. Ini sudah memiliki kapasitas yang memadai, geus merasa mampu ya. Yang kedua ini yang memakai ya, tinggal silakan mulai dari masuk mengunduh. Nah, nanti Bapak Ibu di aplikasi Jabar Beraksi ayat mengunduh dan login, silakan nanti ke sekolah dicek, dimasukkan ke pelaporan di Jabar Beraksi. Sampai sini Bapak Ibu mulai lihat terakhir ya, materinya di Jabar Beraksi. Bapak Ibu sudah ada di linknya. Nah, ini kegiatan kita ke lapangan nanti mengisi aplikasi terakhir Pak Ahmad data. Nah, aplikasi laporan di Jabar Beraksi nih ayah ketinggali. Sampai sini Bapak Ibu materi 1-2 kurang lebih muka hikmah tentang sekolah berkualitas. Materi yang kedua tentang bagaimana mengeksplorasi rapor pendidikan dan juga data mendukung lain di luar rapor pendidikan menjadi sebuah perencanaan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator.
hormati, ada beberapa hal tentu yang Bapak sepakati dari makna kalimat yang tadi disampaikan, bahwa kita semua adalah akan menghadapi penyampaian materi di Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Guru. Hanya diingatkan oleh kita semua, yang paling pertama adalah bahwa guru atau kepala sekolah itu harus mengingatkan lagi, karena kita sudah punya rumus yang paling pertama adalah jebul, jentul, dekul, guntur. Ya. Jebulnya kudu lila, jentulnya kudu lila, dekulnya kudu siga, gunturnya kudu ayah. Nu bahasa ayah benar.